Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah taala. Al-Imam Ibnul Qayyim rahmatullahi alaih dalam kitab beliau Jawabul Kafi Ad-Da' wad-Dawa, beliau mengatakan, memberikan gambaran kepada kita yang begitu indah. Yang kata beliau, mimma yanbaghi an yu'lam anna dhunuba wal ma'asi tadur wa la budda wa anna dararaha fil qulub ka dararis sumum fil abdan ala ikhtilafi darajatiha fid darar. Kata beliau rahmatullahi alaih, di antara perkara yang seharusnya kita ketahui bahwasanya yang namanya dosa, yang namanya kemaksiatan pasti berbahaya, pasti bermadarat, dan bahwasanya bahayanya maksiat, bahayanya dosa, madaratnya dosa terhadap hati, layaknya bahayanya madaratnya racun terhadap badan. Gambaran yang begitu indah. Sebagaimana kita tahu bersama bahwasanya yang namanya racun pasti bermadarat terhadap badan. Kita semua ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang mengandung racun, atau kita tersengat binatang yang mungkin berbisa mengandung racun, segera serta merta kita berobat. Segera kita netralkan racun tersebut, karena kita tahu kalau racun tersebut dibiarkan akan berbahaya terhadap badan kita, akan bawa kematian, atau minimalnya akan membuat kita cacat atau membuat badan kita sakit. Sehingga perkara yang dimaklumi bersama, seseorang ketika terkena racun segera dia bersihkan, karena dia tahu racun itu berbahaya terhadap badannya. Begitu pula harusnya ketika seseorang terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, dia jadikan, dia gambarkan bahwasanya yang namanya dosa layaknya racun. Ketika kita terkena racun segera kita bersihkan. Begitu pula harusnya ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Terkena racun mungkin hanya kemungkinan. Tidak semua dari kita mengkonsumsi racun atau terkena binatang berbisa yang mengandung racun. Namun kita tahu kalau seandainya kita atau saudara kita atau kawan kita atau keluarga kita terkena racun, kita bersegera bersemangat bagaimana agar racun tersebut diobati. Harusnya begitu pula ketika kita terjatuh ke dalam dosa yang itu sebuah kepastian, yang itu sebuah sunnatullah. Semua dari kita, suka tidak suka, ridho tidak ridho, pasti terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan. Kita bukan malaikat, kita bukan anbiya wa rasul, kita bukan orang yang maksum. Kita semua terus menerus berbuat dosa,
terus-menerus terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena itu sunnatullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan tentang keadaan kita semua dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibni Adam khata'. Yang namanya anak Adam kita semua khata'. Terus-menerus berbuat dosa. Terus-menerus berbuat salah. Allah Ta'ala dalam hadis qudsi juga mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa terus-menerus berbuat dosa dan maksiat siang dan malam. Itulah keadaan kita. Bahkan kalau seandainya kita tidak pernah berbuat dosa layaknya malaikat, justru Allah akan matikan kita. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, "Law lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Kalau seandainya kalian tidak pernah berbuat dosa, bertakwa terus layaknya malaikat, beribadah terus, la dhahaballahu bikum, justru Allah akan matikan kalian. Wala jaa biqaumin adznabu, justru Allah akan datangkan manusia-manusia pendosa. Fayastaghfirunallah, namun setelah mereka terjatuh ke dalam dosa, mereka beristighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, fayaghfirullahu lahum, sehingga Allah Ta'ala pun mengampuni mereka. Sehingga sunatullah, menjadi ketetapan Allah Ta'ala, kita pasti terjatuh ke dalam dosa. Namun yang harus dihadirkan dalam hati kita, kita harus yakin bahwasannya namanya dosa yang kita berbuat, maksiat yang kita terjatuh ke dalamnya, itu berbahaya terhadap hati kita, layaknya bahayanya racun terhadap badan. Sebagaimana ketika kita terkena racun, kita segera mengobatinya. Tapi kenapa ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, kita justru menunda-nunda? Tobat itu nanti ketika sudah tua. Beribadah ke masjid itu nanti kalau sudah pensiun. Bisikan syaitan seperti itu. Menunda-nunda taubat. Padahal menunda-nunda taubat dan beristighfar itu adalah dosa. Bahayanya pun tidak kalah dari berbuat dosa itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idza adnaba dzanban nukita fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang mukmin ketika dia terjatuh ke dalam dosa, ketika dia berbuat maksiat, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, maka akan digariskan, ditorehkan di dalam hatinya satu titik hitam, satu noda hitam. Setiap dosa yang kita kerjakan ada pengaruhnya terhadap hati kita. Minimalnya satu titik hitam dicoretkan di dalam hati kita. Fa in taba wa naza'a wa aqla'a wa astaghfara, namun kalau hamba tersebut yang tadi terjatuh ke dalam dosa, dia bertaubat, dia melepaskan diri dari dosa tersebut, dia mencabut dirinya dari dosa tersebut, dia beristighfar, meminta ampun kepada Allah Ta'ala, suqila qalbuhu, titik hitamnya dibersihkan, noda hitamnya dibersihkan. Wa in zada, namun kalau enggan dia bertaubat, dia enggan beristighfar dari dosa yang dia perbuat, justru jatuh ke dalam dosa yang sama, maka zadat akan ditambah titik hitam. Hatta ta'luwa qalbah, bahkan terkadang sampai titik hitamnya memenuhi hatinya. Fadzalika ran, itulah yang dikatakan ran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzi dzakarahu Allah Ta'ala, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tapi ada ran, ada noda hitam, ada penutup yang menutupi hati-hati mereka disebabkan apa yang mereka perbuat, sehingga hatinya ditutupi oleh noda hitam, sehingga ketika al-haq, peringatan, datang ke dalam hatinya, dia tolak. Bahkan pandangannya terhadap kebenaran terbalik. Suatu yang hak dianggap batil, suatu yang ma'ruf dianggap mungkar, sebaliknya kebatilan dianggap al-haq, kemungkaran dianggap ma'ruf. Ketika ada kebenaran dikerjakan, dia ingkari. Namun ketika ada kebatilan, dia dakwahkan, dia kampanyekan. Dan betapa banyaknya manusia-manusia seperti itu. Menjadi bala tentara iblis
untuk mengkampanyekan, mendakwahkan kebatilan, karena menurut pandangannya itu kebenaran, itu kebaikan. Nas'alullah salam wal afiyah. Sebabnya apa? Karena hatinya sudah tertutupi oleh noda-noda hitam, dikarenakan dosa-dosa yang menumpuk, yang dia tidak bertobat dan beristighfar dari dosa yang dia kerjakan. Sehingga namanya dosa, sekecil apapun bermadarat terhadap hati kita. Layaknya racun, seremeh apapun racun yang mengenai kita, kita bersegera menetralisir, karena kita yakin racun itu bahaya. Begitu pula harusnya ketika kita terjatuh ke dalam dosa dan maksiat, yang itu pasti kita pasti terjatuh ke dalam dosa dan kemaksiatan, maka jangan kita biarkan dosa dan maksiat yang kita kerjakan merusak hati kita. Segera kita obati, segera kita bersihkan, segera kita netralisir. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Sehingga yang namanya dosa dan kemaksiatan ini memiliki efek, memiliki pengaruh yang begitu jelek terhadap hati dan badan kita di dunia dan di akhirat. Efek dari dosa dan kemaksiatan begitu banyak. Di antara yang disebutkan oleh para ulama, menyebutkan tentang jeleknya pengaruh dosa dan kemaksiatan. Annal ma'asi tazra'u amthalaha wa yuwallidu ba'daha ba'dha. Yang namanya maksiat, yang namanya dosa, ketika pelakunya enggan bertobat dan beristighfar dari dosa tersebut, dari maksiat tersebut, maka maksiat tersebut akan melahirkan kemaksiatan yang lain. Sebuah dosa akan melahirkan dosa yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama salaf, inna min uqubatis sayyi'ah as-sayyi'ata mithla. Di antara azab Allah Ta'ala terhadap pelaku maksiat, hukuman Allah yang Allah timpakan kepada pelaku maksiat yang pelakunya enggan bertobat dan beristighfar, adalah dia mengerjakan kemaksiatan yang setelahnya. Mungkin kita sering mendengar satu kedustaan akan menyebabkan, menimbulkan, melahirkan ribuan kedustaan. Seperti itulah yang namanya dosa. Ketika pelakunya enggan bertobat, enggan beristighfar, maka kemaksiatan yang lain akan dia kerjakan. Terus menerus dia kerjakan hatta ya'izza 'alal 'abdi mufaraqatuha. Sampai ketika seorang hamba terus menerus mengerjakan dosa yang sama, sehingga akhirnya dia berat untuk meninggalkan dosa tersebut. Berat ketika dia harus melepaskan dosa-dosa yang dia kerjakan. Bahkan sebagian fusak, sebagian pelaku maasi, tidak ada motivasi bagi dia untuk melakukan kemaksiatan kecuali dikarenakan rasa sakit ketika dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Na'udzubillah. Maksiat, dosa seolah-olah jadi obat dari sakit yang dia derita ketika dia meninggalkan maksiat yang biasa dia kerjakan. Silakan tanyakan kepada orang-orang yang sudah candu terhadap obat-obat terlarang, apa yang ia rasakan ketika dia tidak mengkonsumsi barang haram tersebut. Mungkin menggigil, badannya kesakitan, derita yang dia rasakan luar biasa ketika dia meninggalkan kemaksiatan yang biasa dia kerjakan. Ya. Silakan tanya kepada pecandu khamr, bagaimana ketika dia tidak bisa atau ketika dia harus meninggalkan minuman yang dia sukai, betapa gelisahnya, betapa sakitnya badannya. Berbuat maksiat, tidak ada motivasi dari berbuat maksiat kecuali sekedar sebagai obat dari rasa sakit yang dia derita. Di awal mungkin merasa nikmat ketika dia berbuat maksiat, namun ketika maksiat tersebut dia kerjakan, akhirnya rasa nikmatnya sudah hilang. Tidak ada motivasi bagi dia untuk mengerjakan maksiat
kecuali sekedar untuk mengobati rasa sakit yang dia derita. Sebagaimana disebutkan orang-orang fasik, wa ka'sin syarabtu ala ladzatin. Betapa banyaknya gelas-gelas yang aku nikmati di atas kelezatan. Wa ukhra tadawaitu biha minha. Namun kesudahannya aku obati rasa sakitku tersebut dengan khamr ini. Sudah hilang kenikmatan yang dia rasakan di awal. Kesudahannya adalah rasa sakit yang dia derita ketika dia harus meninggalkan kemaksiatan yang dia harus kerjakan. Akhirnya dosa menjadi sebuah candu bagi dia. Kalau dosa sudah menjadi candu bagi dia, betapa beratnya dia untuk meninggalkan dosa tersebut. Pintu taubat seolah-olah tertutup. Jalan taubat seolah-olah tidak dibukakan bagi dia. Berat dia untuk meninggalkan dosa dan kemaksiatan yang dia biasa kerjakan. Na'udzubillah. Sehingga yang namanya dosa dan kemaksiatan itu luar biasa berbahaya. Jangan pernah kita meremehkan dosa sekecil apapun. Kata Bilal bin Sa'ad radhiyallahu an, la tanzur ila sigharil khati'ah, walakin unzur ila man asaitah. Jangan kalian lihat kecilnya dosa yang kalian perbuat, namun perhatikan siapa yang kalian maksiati. Mungkin betul dosanya kecil, namun kalau kita lihat siapa yang kita maksiati. Yang kita maksiati adalah pemilik alam semesta, Rabbuna Allah Ta'ala. Sekecil apapun maksiat yang kita kerjakan, kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Sehingga para sahabat radhiyallahu an, mereka manusia-manusia yang paling bertakwa. Tidak pernah mereka menganggap remeh sebuah dosa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, mengatakan kepada manusia-manusia yang hidup di zamannya, innakum la ta'amaluna a'malan ya adakku fi ayunikum minasya'r. Wahai sekalian manusia, kalian berbuat maksiat, berbuat kejelekan dalam keadaan kalian menganggap di mata kalian kemaksiatan tersebut lebih ringan dibandingkan rambut-rambut kalian. Wa in kunna lana'udduha fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sementara kami sungguh demi Allah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat dosa yang kalian kerjakan tersebut merupakan perkara yang membinasakan. Sehingga ketika kita memiliki perasaan seperti ini, tidak pernah menganggap remeh sebuah dosa, kita yakin yang namanya dosa dan kemaksiatan itu berbahaya, maka ketika kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, kita terjatuh ke dalam dosa, segera kita bertobat dan beristighfar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimis shalah.